Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama bisa belajar kembali secara virtual di pembelajaran matematika, masih di bab 3 di halaman 62 sampai halaman 69. Silakan kalian buka buku paketnya, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan FPB. Mari disimak. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Jadi nanti kita lipat, kita jumlahkan dengan bilangannya sendiri, kita lipatkan, kemudian kita cari dengan kelipatan yang sama, yang terdekat atau yang terkecil dari dua bilangan. Oke, perhatikan contoh KPK dari 3 dan 6. Kelipatan 3 kemarin kita sudah belajar juga, kelipatan bisa dengan garis bilangan, yaitu kelipatan persekutuan 3 dan 6. Kita cek, kalau dia 3, lompatnya adalah 3 langkah ya, 1, 2, 3. Kalau kelipatan 6, lompatnya 6 langkah, sehingga kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, dan 12. Sedangkan kelipatan 6 itu lompatnya 6 langkah. Jadi dari 0 ke 6 langsung 6 sampai ke 12. Nah, dari sini kita bisa cek ya, titik-titik yang sama. Di manakah pemberhentian yang sama? Pasti di angka 6 dan 12. Tapi karena ini namanya KPK, kelipatan persekutuan yang terkecil, maka yang kita ambil adalah angka yang terkecil, yang paling awal, yang lebih dulu sama, yaitu angka 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan KPK dengan pohon faktor? Kemarin juga sudah belajar tentang pohon faktor. Pertama kita buat ada angka yaitu 28 dan 42. KPK-nya berapa? 28. Kita cek di sini dengan cara menulis dengan pohon faktor ya. Sama-sama pertama kita bagi 2 dengan bilangan prima ya, baginya. Bilangan prima kemarin kita sudah belajar 2, 3, 5, 7 ya, dan seterusnya. Maka kita bagi 2 dulu dari yang paling kecil. Kalau 2 sudah bisa, maka kita bagi 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, yang 14 ini kita bagikan lagi kalau masih bisa ya. Karena masih bisa, kita bagi 2 sehingga hasilnya 7. Sedangkan sudah sampai 7 sudah paling kecil, sudah bilangan primanya sendiri, jadi nggak perlu kita bagi lagi ya. Sedangkan 42 kita bagi 2, hasilnya adalah 21 ya. Nah, 21 tidak bisa kita bagi 2, jadi kita harus baginya adalah 3 ya. Jangan langsung 7 tapi 3 dulu. 21 dibagi 3 hasilnya tuh 7. Dah, sampai 7 lagi sudah selesai karena sudah sampai di bilangan akhir primanya ya, tidak bisa dibagi lagi, tidak usah dibagi. Nah, kemudian kita tuliskan 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7. Dari mana? Dari yang kita lingkari nih. Yang kita lingkari adalah pembaginya dan bilangan angka atau angka yang terakhir ya. 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 sama aja 2 pangkat 2, kita tulis dikali 7. Kalau 42 yaitu lingkaran yang kita lingkari, angka yang kita lingkari adalah 2, 3, dan 7. Jadi 2 dikali 3 kali 7. Nah, kalau KPK, ingat ya, syaratnya ini ada 2. KPK yang mana yang kita ambil nih dari faktorisasi prima ini ya namanya ya. Faktorisasi prima yaitu di perkalian seperti ini dari bilangan prima. Yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang semua perkalian yang ada di sana. Tapi jangan double, syaratnya gitu. Gimana maksudnya? Kalau ada yang sama, maka maksudnya angkanya 2, sama-sama 2, atau sama-sama 3, sama-sama 7, maka kita ambil nih syarat yang keduanya adalah kalau yang sama pilih pangkat terbesar. Ingat ya, kalau KPK walaupun dia diambil yang terkecil kelipatannya, tapi kalau soal pangkat dia terbalik, dia yang terbesar.
nanti dengan FPB kebalikannya. Nah, kita cek. Maka di sini 2 pangkat 2 kali 7 dan 2 kali 3 kali 7. Nah, dari dua faktorisasi prima ini, yang atas dan yang bawah, kita cari yang sama. Untuk kita pilih ya. Kalau semua pasti kita tulis. Tapi duanya ini ada dua kan? Ada yang 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Yang terbesar yang kita ambil. Jadi 2 pangkat 2 kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian 3 karena tidak ada yang sama, atasnya tidak ada ya, hanya di bawah sini 3-nya, kita langsung tulis 3 pangkat 1. Sedangkan 7 sama nih, dan kebetulan juga sama, 7-nya sama-sama pangkat 1. Jadi ditulis saja langsung 7. Oke. Nah, di sini jadi kelipatannya adalah KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. 2 kali 2 kan 4. Dikali 3 12. 12 dikali 7 84. Maka KPK dari 28 dan 42 itu adalah 84. Paham ya, insyaallah ya. Oke, yang kedua dengan cara tabel. Nah, angkanya masih sama ya. 28 dengan 42. Nah, kita cek, kita tuliskan dulu di sini 28, di sini 42 ya. Nah, kita buat kolom di sini. Kita gariskan tabel atau sengkedan ya, bisa disebut dengan itu. Kita bagi sama seperti pohon faktor tadi, kita mulai dari 2. Nah, kalau ini baginya ini langsung sekaligus 2 bilangan, 28 dan 42. Jadi nggak usah bikin 2 pohon faktor kalau tadi kan. Kalau ini langsung dalam satu tabel. Oke, kita sama-sama bagi 2 nih. 28 bisa dibagi 2, hasilnya 14. 42 dibagi 2, hasilnya 21. Kemudian kita bagikan lagi nih. Sekarang fokusnya ke angka 14 dan 21. 14 dan 21 ini kita mulai bagi 2 dulu. Bagi 14 dibagi 2, 2-nya kita tulis ini. 14 dibagi 2, hasilnya 7. 21 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa kita tetap tulis 21. Nih ya, 21 tidak bisa dibagi 2. Kemudian kita fokus ke sini 7 dan 21. Kita bagi berapa nih? Kita tulis di sini berapa? Kalau kita bagi 2 tidak ada yang bisa. Jangan sampai dua-duanya nggak bisa. Kita harus coba dulu ganti, jangan dibagi 2 tapi coba dibagi 3. Jangan langsung 7 ya. Dibagi dari sesuai dengan urutan bilangannya dulu. Mulai dari 2, baru kalau 2 nggak bisa, 3 sekarang. Dibagi 3 ternyata ada yang bisa ya. 7 dibagi 3 nggak bisa, jadi tetap ditulis 7. 21 dibagi 3 bisa ya, hasilnya tuh 7. Nah, dari sini sisanya nih tinggal 7 dan 7. Baru kalau di sini harus sampai 1. Ingat ya, kalau pakai tabel itu harus angka bilangan akhirnya setelah dibagi sudah sampai 1 ya, artinya habis dibagi. Tapi kalau yang tadi pohon faktor boleh sampai bilangan primanya saja yang terakhir. Nah, 7 sama 7 pasti sudah bisa ya, kita bagi 7 ya, langsung 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, sudah selesai. Nah, di sini kuncinya kalau KPK sama ya dengan dua syarat yang tadi yang kakak bilang, yang bapak bilang, yang tadi pakai pohon faktor, sekarang pakai sengkedan, sama syaratnya itu kita kalikan semua faktornya. Kita cek 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kita tulis di sini. Nah, kalau syarat yang keduanya, karena di sini langsung sekaligus 2 bilangan, jadi nggak usah yang kita ambil yang sama yang terbesarnya, tapi semuanya kita tulis 2 kali 2 kali 3 kali 7. Hasilnya jadi 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 3 12 dikali 7 84. Sama ya dengan jawaban tadi. Iya. Kalian bisa saksikan dari video berikut untuk lebih menambah penjelasannya. Dibagi 2 dulu hasilnya 14, dibagi 2 lagi hasilnya 7. Kita sampai sana. Yang 42 tuh, ini satu-satu ya. 28 dan 42 dibuat 2 pohon masing-masing. Kalau ini pakai cara pohon faktor. Nah, dan ini ada syarat yang keduanya, yaitu kita kalikan semua, tapi kalau ada yang sama kita tidak tulis double ya. Karena duanya ini sama, maka dipilih pangkat yang terbesar. Gitu.
sekarang dengan sengkedan atau tabel. Dia tidak perlu dua tabel, langsung satu tabel, dua angkanya dimasukkan. Nah, ini yang tadi bagi 2 jadi 7 dan tetap 21, dibagi 3 tetap 7, nggak bisa ya. Yang ini bisa nih, 21 bagi 3 7, 7 bagi 7 semua hasilnya 1. Sudah sampai 1 nih harus gitu ya. KPK nya mengalihkan semua faktor prima pembagi ya, hasilnya sama 84. Itu tadi kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana sekarang dengan faktor persekutuan terkecil? Bisa sambil kalian cek ya di buku kalian di halaman 63 ya. Oke. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Kalau tadi kelipatannya makin besar gitu ya, tapi kalau ini faktornya jadi kita perkecil gitu loh, tapi diambil yang terbesarnya ya, jadi serba kebalikan. Nah, contoh, tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, ini kita urai nih faktor-faktor dari 12 dan 18. Faktor dari 12 kan 1 dikali 12, kemarin kita sudah pelajari. 2 dikali 6, 3 dikali 4. Faktor dari 18, 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6 ya. Nah, dari sini semua kita cek yang sama. Yang samanya adalah angka 1, 2 ada di atas, ada di bawah, 3 juga, 6 juga. Kalau 4 hanya ada di atas, 9 hanya ada di faktor 18 gitu ya. Nah, yang sama ini kita pilih yang terbesar dari yang sama. 1, 2, 3, 6 ini yang sama, kita pilih yang terbesarnya adalah angka 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ini dengan cara faktor ya, dengan cara seperti biasa manual. Kayak tadi KPK juga ada yang cara manualnya atau garis bilangan. Nah, kalau ini kita pakai pohon faktor, FPB dengan pohon faktor. Tentukan FPB dari 45 dan 60. Nah, ini besar sekali. Kita pakai pohon faktor sama seperti tadi, kita tulis masing-masing jadi 2 pohon, 45 dan 60. Nah, 45 tidak bisa kita bagi 2. Jadi kita mulai dari dibagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 juga tidak bisa dibagi 2, jadi pasti dibagi 3. Bagi 3 hasilnya 5. Udah, stop sampai sini. Kali ini sudah bilangan prima, jadi nggak perlu kita bagikan lagi. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Dah, sampai sini stop 5. Dari sini kita tulis ya, kita lingkari angka-angkanya, yaitu 45. Faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 5, atau 3 kali 3 kita bisa tulis dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 60 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama aja dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau FPB syaratnya ini kita tidak tulis semua perkalian atau faktorisasi primanya. Syaratnya hanya angka-angka yang sama ya. Sekali lagi, hanya angka yang sama. Dan yang syarat keduanya diambil yang pangkat terkecil ya, kebalikan ya kan, karena ini faktor persekutuan terbesar, tapi diambilnya kalau pangkat yang samanya adalah pangkat yang terkecilnya. Nah, kita cek di sini. Pertama, 60 punya salah satu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Pertanyaan Bapak di sini, di faktorisasi prima 45 ada nggak faktor dari 2 pangkat 2 ini? Nggak ada ya, hanya ada di angka 60. Maka 2 pangkat 2 ini tidak bisa kita masukkan ke dalam sini perkalian hasil akhirnya. Jadi yang harus kita cari adalah yang sama saja, persekutuan yang sama, yaitu angka 3 dan angka 5 ada di atas dan ada di bawah sini. Jadi dua-duanya kita ambil. Nah, kalau FPB diambil yang terbesar, yang ini 3 pangkat 1, yang ini 3 pangkat 2, maka diambil adalah FPB diambil yang terkecil, maka 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2 diambil yang 3 pangkat 1, tulis di sini. Kemudian dikali 5. Nah, ini sama-sama pangkat 1, jadi langsung kita tulis dikali 5. Maka FPB dari 45 dan 60 adalah
3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, sekarang cara yang kedua dengan tabel atau scadan. Nah, ini tidak perlu bikin dua tabel, langsung dari satu tabel kita masukkan kedua angkanya, yaitu 45 dan 60. Sama seperti tadi, kita mulai dengan pembaginya itu adalah bilangan-bilangan prima mulai dari angka 2 ya. Walaupun 45-nya tidak bisa, tetap 45. 60 dibagi 2 hasilnya 30, kita tulis di sini. Kemudian kita ke bawah lagi, 45 dibagi 2 tidak bisa, tetap 45 ya. Tidak apa-apa 2 kali tidak bisa, tetap kita harus berurut mulai dari yang terkecil, harus dari 2 dulu soalnya sampai habis, pokoknya sampai tidak bisa lagi keduanya dibagi 2. Karena ini masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu angka 30 bisa dibagi 2 hasilnya 15, maka masih kita tulis 2 di sini. Baru 45 dan 15 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis dibagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kemudian kita bagikan lagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 tidak bisa dibagi 3, tetap tulis 5. Nah, ini sama-sama 5, pasti kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Oke. Syaratnya sama yang tadi. Kita syarat untuk penulisan perkalian akhirnya adalah yang faktor yang sama, yaitu yang bisa membagi kedua bilangan, mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Ini tadi 2 yang di atas ini bisa nggak membagi keduanya nih, 45 dan 60? Tidak bisa. 45 tidak bisa, hanya 60. 2 dibagi 2 yang ini juga hanya 30 yang bisa. Dibagi 3 yang ini bisa keduanya, 45-nya bisa, 15-nya juga bisa. Dibagi 3 yang ini tidak bisa dua-duanya, yaitu 5-nya ini tidak bisa dibagi 3, jadi tetap ditulis 5. Nah, yang 15 ini bisa. Syaratnya harus sama dua-duanya yang bisa keduanya, yaitu 3 dan 5 ini. Sama-sama bisa dibagi 3, 45 dan 15 sama-sama bisa dibagi 5, yaitu angka 5 dan 5 ini. Maka FPB akhirnya yaitu kita tulis 3 kali 5 sama dengan hasilnya 15. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak tayangkan lagi video. Ini dengan cara count faktor sama ya seperti tadi. Ingat syarat-syaratnya ya. Syarat KPK dengan syarat FPB berbeda. Syarat FPB yang ditulis adalah nanti yang sama, yang ditulis di hasil akhirnya. Ini kita tulis dulu semuanya. Nah, yang sama hanya angka 3 pangkat 2 dan ini 5. Jadi 3 pangkat 1 dan 5. Oke. Sama dengan cara tabelnya juga. Cara penulisannya 45 tidak bisa, bisa keduanya. Ingat ya, 3 ini bisa keduanya tuh, jadi 15, jadi 5. 3 ini tidak bisa keduanya, hanya yang ini tuh bisa, ini nggak bisa. Nah, 5 ini bisa keduanya, maka yang 3 ini dan 5 ini nanti nih jadi perkaliannya tuh, akhirnya 15. Pemecahan masalah. Nah, bagaimana dengan soal-soal ceritanya di halaman 68? Oke, di sini ada clue-cluenya ya, sebenarnya ada petunjuk-petunjuknya. Ciri dari soal-soal cerita FPB dan KPK itu berbeda ya. Soal yang pertama, terdapat 2 siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran. Nah, mungkin lingkarannya lingkaran kecil ya, dengan kecepatan konstan atau stabil, tidak berubah gitu. Siswa pertama menyelesaikan satu putaran itu 50 detik ya. Nah, ini sangat pendek jaraknya, mungkin cepat jadinya. Sedangkan siswa kedua satu putarannya itu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Jadi sama-sama nih bareng, 3, 2, 1 mulai lari. Kemudian pada detik, pertanyaannya pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali, jadi di titik start untuk kedua kalinya. Kan kalau kecepatannya berbeda, yang satu
50 detik. Yang kedua nih, siswa kedua 60 detik. Pastikan finishnya itu berbeda. Tapi kalau dia berputar terus menerus, nanti akan ketemu pada titik finish yang berbarengan, bersamaan. Kita cek kelipatannya. Nah, ini sama seperti tadi, caranya dengan kelipatan manual, kelipatan 50 ya, karena yang pertama 50 detik, jadi kelipatan 50, 100, 150, 200, atau bisa juga kalian dengan poin faktor ya, atau sengkedan tabel. Nah, ini cara lebih simpelnya. Terus kalau kelipatan 60 ya, karena 60 detik, 60, 120, 180 terus. Nah, kita cek, ternyata ketemu pertamanya itu adalah ketemu lagi di titik startnya ya, yaitu 300, di detik ke 300 gitu. Ingat ya, kalau kelipatan biasanya soalnya itu adalah nih, di pertanyaannya ini biasanya cluenya bertemu kembali ya di titik start, atau nanti kalau ada bus gitu ya, bertemu kembali di halte yang sama atau di terminal yang sama busnya. Nah, itu soal KPK ya. Nah, bagaimana dengan soal FPB? Yang kita cek, terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, ini soalnya sama seperti yang kemarin Bapak jelaskan di video Praga ya, yang jepit klip itu yang Bapak masukkan ke piring-piring plastik. Nah, ingat kan pekan lalu. Nah, kalau ini tali, jadi ada dua tali, yang satu 8 meter, yang satu 12 meter, dipotong. Potongnya nggak ngasal ya, potongnya ini harus dengan ukuran yang terpanjang yang sama. Dari tali yang pertama 8 meter, tali yang kedua 12 meter, dipotong dengan ukuran yang sama. Sama-sama mau potong berapa meter harus sama ya. Nah, ini syaratnya begitu. Maka penyelesaiannya dengan faktor juga. Ini simpelnya, faktor dari 8 itu kan 1, 2, 4, 8. 1 kali 8, 2 kali 4. Faktor dari 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Maka di sini kan yang sama banyak, ada angka 1, 2, dan 4. Karena FPB sama seperti tadi, dicari yang terbesar, yaitu angka 4. Kalau kemarin 4 di sini, atau soal yang kemarin itu yang di piring, maksudnya adalah berapa banyak piring yang mungkin dibutuhkan yang paling banyak, ya 4 gitu ya. Tapi kemungkinan ini 1, 2 bisa juga, tapi yang paling banyak 4. Tapi kalau ini yang terpanjang, bukan yang terbanyak, yang terpanjang itu potongannya berapa? Ternyata 4. 4 di sini adalah 4 meter. Jadi ukurannya FPB-nya ini terpanjang itu dari potongan tali adalah 4 meter. Kalau kita gunting yang 8 meter ini, kita gunting hanya sekali, jadi dua bagian, sama-sama 4 meter. Kalau yang 12 meter kita potong 2 kali, jadi ada 3 bagian nanti, yaitu 4 meter, 4 meter, 4 meter. Nah, inilah 4 meter adalah potongan tali terpanjang yang sama-sama bisa kita gunting dari 2 tali yang berbeda. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Nanti tugasnya Bapak akan kirimkan melalui chat di WhatsApp. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.